Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Langkah tegas terhadap pasangan calon pilkada yang melanggar protokol kesehatan sudah disiapkan. Bagi calon petahana yang melanggar ada sanksi untuk mereka, salah satunya adalah penundaan pelantikan. Lantas efektifkah ancaman ini diterapkan untuk mendisiplinkan peserta pilkada agar patuh terhadap protokol kesehatan? Sudah bersama kami Akmal Malik, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Pak Akmal Malik, selamat malam. Selamat malam Mbak Afiani Malik. Ya, Pak Akmal, per hari ini sudah ada berapa calon kepala daerah yang mendapat teguran dari Kemendagri? Malah hari ini per tadi sore kita sudah menegur hampir 71 orang calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ini memang angkanya bergerak terus ya, bergerak terus. Kita punya kurang lebih 294 dari 733 paslon petahana. Memang kami memberikan perhatian yang lebih dalam terhadap calon petahana karena notabene hari ini sampai dengan tanggal 23 mereka masih menjabat sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memimpin di daerahnya masing-masing. Artinya apa? Mereka terikat dengan sumpah dan janji untuk melaksanakan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga benar yang dikatakan oleh Pak Aban tadi, bahwasanya bagi paslon petahana maupun non-petahana itu sesungguhnya tidak hanya Undang-Undang 23 yang bisa diterapkan, bisa juga diterapkan Undang-Undang nomor 4 tahun 2084 tentang wabah, ataupun Undang nomor 6 2018 tentang karantina. Nah khusus untuk petahana kami katakan, ada ancaman yang lebih nyata, kami katakan ketika Anda melanggar peraturan perundang-undangan, artinya Anda melanggar sumpah jabatan. Ketentuan di pasal 67 Undang-Undang 23 tentang pemerintahan daerah, setiap kepala daerah, wakil kepala daerah sudah disumpah dan berjanji untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan. Pak Akmal, pelanggaran protokol kesehatan seperti apa yang mereka lakukan? Dan ini kan angkanya bertambah, terakhir 71 orang yang Anda katakan. Apa yang membuat mereka abai? Harusnya mereka justru memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Ya pastinya di dalam PKPU, kalau memang ini menjadi ranah tahapan, di dalam pasal 5 dan pasal 11 PKPU 6 sudah tegas dikatakan bahwasanya setiap tahapan dilarang untuk menghadirkan kerumunan orang. Ya, bahkan di dalam undang-undang lain seperti Undang 484, Undang-Undang nomor 6 atau 18 juga dikatakan ini kita berada pada masa pandemi, di mana keselamatan dan kesehatan masyarakat adalah hal yang segala-galanya harus kita pertahankan. Pak Presiden sudah memberikan arahan pilkada dilaksanakan dengan tetap mengedepankan keselamatan rakyat. Ketika ada agenda-agenda para paslon menghadirkan kerumunan orang, kita katakan ini bukanlah sebuah langkah yang menghadirkan keselamatan bagi rakyat. Karena potensi penyebaran COVID-19 ini sangat tinggi sekali. Adakah dari 71 bakal calon kepala daerah ini yang ternyata positif COVID-19? Ya, tadi kita rapat dengan Pak Menko Polhukam, data kemarin disampaikan oleh Mas Arief itu 39 calon yang positif COVID-19, dan tadi siang naik angkanya menjadi 45, dan tadi pukul 4 langsung naik angkanya menjadi 57. Jadi artinya apa? Sudah cukup banyak pasangan calon yang terpapar COVID-19. Kami katakan teguran yang kami lakukan kepada kepala daerah itu ternyata benar adanya. Kita mengatakan bahwasanya kerumunan itu sangat berpotensi menghadirkan penyebarnya wabah COVID-19. Dan faktanya sudah terlihat. Kami contohkan saja, kita menegur Bupati Muna Barat. Ternyata hari kemarin kita dapat informasi yang bersangkutan terpapar COVID-19. Dan juga ada beberapa kepala daerah juga yang pernah kita tegur. Ternyata juga kita mencatat ada kurang lebih 1 gubernur, kemudian ada 9 wali kota dan 26 bupati yang pernah kita tegur ternyata terpapar COVID-19. Pak Akmal, saya konfirmasi dari 71 orang yang Anda tegur, yang Kementerian Dalam Negeri tegur, 57 diantaranya ternyata positif COVID-19. Mbak Afi, saya angkanya belum begitu pasti ya. Tadi angka yang pertama disampaikan oleh Pak Arief itu 46 yang COVID-19. Tadi dari rapat bersama Pak Menko Polhukam, ternyata angkanya naik menjadi 50 sekian. Saya pastinya tidak tahu, yang jelas
sudah mencapai angka 50 sekian. Angka di atas 50 orang. Baik, baik. Ya. Pak, ada pilihan atau opsi penundaan pelantikan. Nanti penerapannya seperti apa? Apakah kemudian ini berlaku untuk semua, termasuk petahana dan non petahana? Begini Mbak Afi, seorang kepala daerah kami katakan sebelum dilantik, dia sebelum menjabat, dia disumpah dan berjanji untuk melaksanakan peraturan perundangan. Termasuk adalah peraturan perundangan seperti yang kita sampaikan oleh Pak Aban dan oleh kami tadi. Nah, kita harus meyakini bahwa mereka itu ketika proses menjadi seorang calon saja sudah banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Nah, terhadap orang-orang seperti ini kami akan antisipasi. Kami akan coba didik mereka dulu. Pak Menteri menyampaikan ada 2 opsi yang kita sampaikan. Mungkin saja dia dilantik dulu, kemudian 6 bulan disekolahkan. Atau apabila berkali-kali tetap melakukan pelanggaran, bisa saja kita tunda pelantikannya. Kita sudah mengatakan menyiapkan regulasi di pasal 67, bahwasanya 68, mohon maaf, bahwasanya pilkada itu adalah program strategis nasional. Setiap kepala daerah wajib melaksanakan program strategis nasional. Apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan kebijakan strategis nasional, ada sanksi yang menunggu. Nah, salah satunya sampai dengan pemberhentian. Tetapi tentunya kita tidak mau sampai kepada pemberhentian. Tetapi kita pilih dulu pertama teguran, kemudian disekolahkan, dan bisa nanti berujung kepada pemberhentian. Baik, kita akan lanjutkan Pak pertanyaan nanti akan kita bahas berikutnya. Lalu apa kewenangan dari Kemendagri untuk menunda pelantikan? Statusnya bukankah kemudian mereka masih berada di bawah KPU, belum di bawah Kemendagri? Dan apakah nanti juga eksekutornya adalah Kemendagri sendiri? Sesaat lagi penjelasannya, tetaplah bersama kami. Baik, Pak Akmal Malik masih bersama kami di Prime Time News. Ya. Ya, Pak Ahmad, sebelum jeda saya tanyakan, lalu bagaimana nanti tahapannya, eksekusinya seperti apa? Bukan kemudian penyelenggara pemilu kan ada KPU dan Bawaslu. Letak Kemendagri ini ada di mana untuk kemudian melakukan penundaan pelantikan? Begini, setelah nanti KPU menetapkan pasangan calon pemenang, selanjutnya nanti DPRD untuk provinsi, DPRD provinsi mengajukan SK pengangkatan gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Untuk Bupati Wali Kota nanti melalui DPRD Kabupaten Kota dan melalui provinsi mengajukan kepada Menteri untuk dikeluarkan SK-nya. Nah, disinilah nanti titik perannya Kemendagri itu dalam mengeluarkan SK terhadap Bupati Wali Kota yang ditantangani oleh Menteri dan untuk Gubernur ditantangani oleh Bapak Presiden. Nah, tentunya kita mengatakan oleh karena saat ini kita lagi di dalam perang melawan pandemi, kami mengajak seluruh calon untuk mari kita bersama-sama memerangi pandemi ini. Pilkada yang kita laksanakan haruslah pilkada yang menjadi instrumen untuk berperang melawan COVID-19. Ketika pilkada cuma dilakukan sebatas mencari popularitas dan mengabaikan keselamatan rakyat, disinilah negara harus hadir. Disinilah pemerintah harus hadir memberikan punishment agar ketika yang bersangkutan memimpin, dia bisa memberikan pengabdian lebih baik pada masyarakat, Mbak Afi. Pak Akmal, tapi kan kalau mengenai penundaan pelantikan tidak itu bertentangan dengan niat pemerintah yang beralasan bahwa awal pilkada memang harus digelar untuk tetap menjaga prinsip fix and term. Tapi kemudian ketika ditunda berarti berbeda dengan tujuan awal dan harusnya kondisi mengadakan pemilu pilkada serentak ini sudah diantisipasi terutama di masa pandemi ini kan? Tidak persoalan. Bisa saja nanti opsi kita adalah SK-nya dikeluarkan sesuai dengan berakhirnya masa jabatan. Kami mengatakan 17 Februari nanti 2021 ada 200 kepala daerah yang habis masa jabatannya. Bisa saja SK-nya kita keluarkan tanggal 17 Februari, tetapi kita belum berikan untuk pelantikannya sampai setelah yang bersangkutan disekolahkan. Bagi kami ini adalah efek jera agar yang bersangkutan ketika memimpin betul-betul menjadi pemimpin yang melaksanakan peraturan perundangan. Pemimpin yang betul-betul membawa rakyatnya kepada keselamatan dan keamanan, tidak membawa masyarakat kepada terpapar oleh wabah seperti yang terjadi sekarang. Itu yang asbabul aswab kenapa kita melahirkan kebijakan seperti ini, Mbak Ati. Sebelum jauh ke penundaan pelantikan, ada juga pilihan sanksi diskualifikasi. Bagaimana nanti tahapannya sampai seorang kandidat itu didiskualifikasi karena melanggar protokol kesehatan? Persoalan diskualifikasi tentu ranahnya ada di penyelenggara, di Bawaslu ataupun KPU. Tetapi kami sekali lagi mengatakan itu pilihan yang kami tawarkan kepada penyelenggara. Karena itu bukan menjadi ranahnya pemerintah. Tetapi ini barangkali silahkan nanti diatur aturan mainnya apakah melalui Perpu atau bagaimana. Setidak-tidaknya kita harus paksa para paslon ini untuk mematuhi
protokol kesehatan. Pak Menko tadi mengatakan yang harus dilakukan oleh semua calon, yang harus dilakukan oleh semua masyarakat untuk memerangi COVID-19 ini adalah kita patuhi protokol kesehatan. Ketika Anda tidak patuhi protokol kesehatan, Anda siap-siap terima sanksi. Inilah mekanisme. Pak Akmal, seperti yang tadi saya tanyakan bahwa situasi mengadakan perhelatan sebegini besar di situasi pandemi harusnya sudah ada antisipasi. Kenapa kemudian baru sanksi sampai menunda pelantikan itu dikeluarkan dan angkanya pun dari 2 hari yang lalu angkanya kian bertambah. Jangan sampai kemudian seakan ini aksi gagah-gagahan saja, tapi ternyata juga macan kertas memble nanti dalam eksekusi di lapangannya. Tidak, Mbak Afi. 2 tahapan yang sudah kita lalui, yang kita khawatirkan dulu adalah verifikasi faktual dan juga pemeriksaan pembentukan KPPS. Dan itu berjalan dengan bagus. Tetapi setting yang terjadi ketika pendaftaran pasangan calon ini tentunya tidak saja melibatkan KPU saja, melibatkan partai politik, melibatkan tim sukses, melibatkan masyarakat. Nah, ini yang kita sudah ingatkan dari awal agar semua pihak harus bersama-sama mengawal tahapan pendaftaran ini. Itu sesungguhnya yang kita lakukan. 2 sebelumnya berjalan dengan bagus, sangat bagus, bahkan tidak ada korban. Baru Pak Akmal, terakhir melakukan disiplin protokol kesehatan bukan hanya tanggung jawab dari calon kepala daerah termasuk juga masyarakat. Bagaimana nantinya langkah yang akan dilakukan oleh Kemendagri sendiri ketika daerah tersebut ditunda pelantikannya, nasib masyarakat seperti apa? Ini juga tanggung jawab dari mereka yang mengikuti kampanye dan lain-lain. Mbak Afi, kita katakan pemerintahan akan tetap berjalan. Apabila nanti memang kebijakan ini kita laksanakan, nanti akan ada pejabat yang sudah bekerja yang tetap melakukan pelayanan publik. Tetapi terhadap calon definitif yang kita katakan tadi melanggar berkali-kali peraturan perundangan, tidak taat kepada upaya perang melawan COVID-19, ya kita sekolahkan dulu. Kita didik yang bersangkutan agar nanti menjadi pemimpin yang betul-betul patuh dan taat kepada peraturan perundangan. Baik, Pak Akmal Malik, terima kasih atas waktu dan keterangannya di Prime Time News. Semoga bermanfaat.